biasanya pejabat publik itu menggunakan jabatan-jabatan publiknya gitu ya untuk mendapatkan itu tadi ya hasil-hasil di luar pendapatannya yang resmi gitu. Ya, umpamanya seperti petugas pajak itu ya. Pelaku kejahatan memiliki berbagai cara untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatannya agar lolos dari jerat hukum. Salah satunya adalah melalui pencucian uang atau money laundering. Apa pencucian uang itu dan bagaimana aturan hukumnya di Indonesia? Untuk membahas hal tersebut, saya Hatma Abdisa Akbar Esa, Associate di SIP Law Firm sekaligus host pada episode kali ini telah bersama dengan Pak Abdul Fikar, seorang dosen dan pakar ahli di bidang hukum pidana. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Terima kasih Kabar sudah banyak baik. hadir. Alhamdulillah. Pak, sebelum kita masuk ke topik pembahasan hari ini nih Ya. tentang TPPU dan mungkin Ya. nanti juga akan sedikit membahas tindak pidana korupsi juga Pak. Ya. Boleh diceritakan sedikit tentang kesibukan Bapak saat ini? Oh ya. Kalau Apa? saya membaca dari CV Bapak Ya. pernah menjadi anggota tim penyusun cetak biru MK, kemudian anggota Satgas Penyusunan RUU Pengadilan Tipikor dan lain-lain. Ya, ada beberapa kegiatan yang di mana saya menjadi bagian dari tim ahli lah kira-kira begitu ya. Kerennya begitu. Tapi saya biasa-biasa aja. Karena ada banyak juga orang di sana ya yang ikut membahas ya, terutama itu tadi. Saya sebenarnya concernnya pada undang-undang tindak pidana korupsi gitu ya. Karena itu kemudian setiap ada kegiatan termasuk sebelum didirikannya KPK pun kita sudah banyak mendorong gitu. Artinya ada banyak kegiatan atau aktivitas kita yang sengaja mendorong dilahirkannya satu lembaga yang memang khusus menangani tindak pidana korupsi. Nah, biasanya korupsi itu ya bergandengan tangan itu dengan TPPU ya. Kalau ada korupsi biasanya didahului dengan TTPU ya, ada penyamaran hasil kejahatan gitu ya. Nah, kemudian untuk menyelamatkannya ya dilakukan itu TPPU. Jadi sebenarnya menurut saya ya korupsi itu tidak bisa dipisahkan dengan TPPU karena biasanya objek korupsi itu berusaha diputihkan melalui TPPU itu gitu ya, melalui pembelian sebagainya, penyamaran lah istilahnya, disamarkan menjadi hasil-hasil yang legal gitu. Betul. Saya setuju dengan Pak Abdul Fikar karena saya juga kebetulan banyak sekali juga menangani kasus-kasus tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana korupsi Pak ya. Jadi untuk tindak pidana pencucian uang memang sebagaimana tadi Bapak jelaskan itu tindak pidana lanjutan ya Pak ya. Betul. Dan dominasi di Indonesia kebanyakan kasus tindak pidana asal usul dari tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana korupsi. Nah, bisa dijelaskan mungkin Pak yang sering Bapak jumpai mungkin modus operandi yang digunakan baik untuk di tindak pidana korupsi yang kemudian dilanjutkan dengan adanya tindak pidana pencucian uang, biasanya seperti apa Pak? Ya gini, TPPU itu sebenarnya tindak pidana lanjutan gitu. Jadi ada predikat crime-nya, ada tindak pidana utamanya gitu ya. Apakah itu korupsi, apakah itu penggelapan gitu ya, apakah itu tindak pidana, bahkan mungkin dari terorisme juga bisa ada ya, artinya bisa menghasilkan sesuatu aset juga gitu. Nah, biasanya itu tadi predikat crime-nya itu harus diketahui sebenarnya. Tetapi di undang-undang TPPU itu diketahui atau tidak predikat crime-nya, kalau diketahui ada pencucian uang yang asal usulnya tidak jelas, kan kriteria uang yang dianggap dicuci itu kan mencurigakan asal usulnya gitu ya. Ada kecurigaan terhadap asal usul uang itu yang kemudian dicoba dialihkan menjadi aset yang legal gitu, menjadi sesuatu yang legal gitu. Nah, itu banyak terjadi seperti itu. Nah, karena itu saya bilang hampir merata di seluruh kejahatan ya, ketika mereka merasa tidak aman gitu ya, maka kemudian hasil kejahatan itu diputihkan melalui TPPU itu tadi ya, disamarkan gitu sehingga dia menjadi seolah-olah itu aset legal gitu. Nah, tapi itu bisa terungkap. Umpamanya kasus yang terakhir ditangani KPK itu ayahnya siapa namanya? Rafael Alun. Rafael Alun gitu kan. Dia cuma
pegawai negeri golongan 3, oke lah ada jabatannya gitu. Tetapi penguasaan asetnya atau pemilikan asetnya itu di luar biasa gitu. Nah, karena itu kemudian itu di tracing oleh KPK, kemudian ditelusuri, ya ternyata ya memang itu hasil hasil dari tindak pidana korupsi gitu. Nah, biasanya pejabat publik itu menggunakan jabatan-jabatan publiknya gitu ya untuk mendapatkan itu tadi ya hasil-hasil di luar pendapatannya yang resmi gitu. Ya, umpamanya seperti petugas pajak itu ya dia mungkin orang karena tidak mengertinya sebenarnya dia tertib bayar pajak gitu. Tapi karena ditakut-takuti oleh petugas pajak dan sebagainya, nah bisa jadi ya kemudian dia mengeluarkan uang. Ada itu tipe yang pertama. Yang tipe yang lainnya ya banyak pengusaha yang memang menghindarkan pajak kan gitu kan. Ya, nah, artinya apa? Artinya menurut saya pajak itu harus dirasionalisir. Bayangin kalau kita punya uang 1 miliar aja ya, pajaknya itu kali 15%. Jadi 150 juta itu harus dibuang kan. betul. Orang kan mikir juga, udah cari susah-susah gitu kan. Iya. Kok harus? Nah, maksud saya harusnya ada rasionalisasi bagaimana orang tidak keberatan membayar pajak ya dengan perhitungan-perhitungan yang rasional gitu. Ya, perhitungan yang rasional, kemudian di samping juga pemanfaatannya. Maksud saya begini. Oke, negara boleh memungut pajak sebesar-besarnya terhadap rakyat gitu. Tetapi penggunaannya juga harus jelas gitu. Jangan orang kemudian melihat di sini ada korupsi, di sini ada korupsi. Kan orang jadi berpikir begini, ngapain bayar pajak? Ya kan? Ya, betul, Toh juga uang saya dikorupsi juga oleh pejabat-pejabat publik itu. Nah, itu mestinya juga menjadi concern pemerintah gitu. Jadi di satu sisi menggencarkan pemungutan pajak, tapi di sisi lain juga harusnya juga dibarengi dengan pemberantasan korupsi yang terjadi pada aparaturnya, begitu. Cukup menarik nih Pak bahasannya. Iya. Yang saya baca dari CV Bapak ya Pak, Bapak kan banyak ditunjuk sebagai ahli dari sisi penyidik ya Pak ya? Ya. Dari KPK, Kejaksaan, maupun kepolisian gitu kan? Ya. Nah, dari pengalaman Bapak nih Pak, dalam tadi pembahasan terkait dengan tracing aset dari tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi kemudian dicuci sedemikian rupa menjadi tindak pidana pencucian uang, ada tindak pidana pencucian uang di situ. Seberapa penting sih Pak peran lembaga PPATK Pak untuk mengejar aset-aset dari si terdakwa ataupun tersangka? Gitu? Ya, oke. PPATK itu kan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Artinya setiap transaksi itu dia monitor, ya dia monitor, tapi tidak semua transaksi. Kalau saya umpamanya saya bekerja di satu instansi, gaji saya umpamanya sampai 50 juta. Nah, kalau transaksi saya per bulannya tidak melebihi 50 juta, PPATK nggak akan pernah curiga. Yang dia curigai adalah ketika orang pendapatannya terukur sekian, tetapi dia punya transaksi yang besar-besar. Nah, itu yang biasanya menjadi kecurigaan. Nah, karena itu kemudian dulu sebelum ada PPATK itu tidak terdeteksi. Karena apa? Karena kan pola relasi antara orang dengan dunia perbankan itu kan ada yang namanya rahasia bank. Bank itu tidak boleh membuka rahasianya atau yang dia ketahui mengenai nasabahnya, berapapun dan dari manapun uang itu diperoleh. Itu yang disebut dengan rahasia bank. Karena rahasia disitulah ini keunggulannya bank. Kenapa bank menjadi dipercaya orang? Ya karena itu tadi, begitu ditaruh di bank uang aman itu, gitu. Nah, karena itu yang bisa di tracing adalah transaksinya. Kalau dia bertransaksi dengan orang lain, nah itulah yang PPATK ditempatkan untuk itu gitu. Jadi dia yang memonitor setiap transaksi yang mencurigakan. Nah, dari situ dia bisa menelusuri dari mana ini uang sebenarnya. Padahal pendapatannya terukur gitu. Ya, dilihat dari profil keuangannya dari sejak beberapa tahun yang lalu juga tidak kelihatan gitu umpamanya. Tapi tiba-tiba ada transaksi yang mencurigakan. Nah, karena itu perlu satu lembaga. Dulu ini PPATK itu bagian dari BI sebenarnya. Bagian dari Bank Indonesia. Ya. Dulu ketua pertamanya bekas dosen saya juga Pak Yunus Husen.
ya. Apa ya sekarang jadi teman ya Pak Yunus. Ya. Pertama karena dia orang BI, dia ngerti benar gitu. Ya dia dulu kepala biro hukum di BI, kemudian lahir PPATK dia ditempatkan di situ gitu. Nah, karena itu tadi dulu yang memonitor itu BI gitu. Tetapi ketika ada kebutuhan yang besar gitu karena ada banyak transaksi, maka dilahirkanlah itu PPATK. Jadi kalau menurut saya sangat penting perannya PPATK karena paling pertama dia yang bisa mendeteksi ada korupsi atau tidak ada korupsi. Karena dia memonitor setiap transaksi gitu, ya. Bisa jadi transaksinya tidak mencurigakan, tapi di belakang itu ada yang lain kan gitu. Nah, PPATK itu punya kunci-kuncinya, punya modus-modusnya. Nah, mereka udah ngerti itu, ya, udah tahu. Nah, karena itu menurut saya menjadi penting gitu ya. Menjadi sangat penting bahkan itu PPATK. Siap. Tadi Bapak jelaskan bahwa PPATK sangat berperan penting ya, Pak? Ya. Tentu dalam menjalankan tugasnya, apalagi kita bicara tindak pidana pencucian uang yang banyak sekali modus operandinya berbagai macam cara ya Pak ya. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak juga modus operandinya. Betul. Tentu perlu payung hukum yang kuat. Ya. Yang mengatur agar tidak ada celah untuk para pelaku ini melakukan tindak pidana pencucian uang. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri, mengingat saat ini sudah ada perkembangan zaman nih Pak, di mana banyak sekali modus operandi baru nih yang bisa digunakan untuk modus tindak pidana pencucian uang, mungkin melalui cryptocurrency ataupun juga NFT Pak yang ramai belakangan yang tidak jelas mekanismenya, tidak diatur, tidak diawasi oleh lembaga tertentu. Betul. Apakah saat ini payung hukum kita sudah cukup kuat tuh Pak? Ya, saya kira gini. Kehidupan itu kan berkembang, termasuk dalam kehidupan dunia keuangan gitu ya kan. Nah, saya kira kebutuhan untuk selalu memperbaharui aturan, saya kira itu menjadi satu kebutuhan yang alamiah gitu, yang dengan sendirinya harus dilakukan gitu. Karena apa? Karena itu tadi ada perkembangan, begitu ada perkembangan di satu sisi, maka ada perkembangan yang positif maksud saya, maka bersama dengan itu berkembang juga pemikiran yang negatif gitu. Mensiasati bagaimana sistem ini bisa diakali dan diakali lah bagaimana menurut itu. Nah, karena itu menurut saya karena perkembangan yang simetris itu antara yang positif dengan yang negatif, maka menjadi payung hukum itu harus selalu diperbaharui karena belum tentu satu perbuatan bisa diakomodir dalam satu pasal tertentu gitu, bisa dituntut dengan bunyi pasal tertentu. Nah, karena itu kemudian itu tadi ketika ada modus baru yang seperti Anda katakan tadi, ada kripto, ada segala macam, itu kan sebenarnya jenis transaksi uang asing kan sebenarnya gitu kan. Ya, tapi di balik itu kita nggak tahu gitu. Apakah ada perjudian atau ada kejahatan yang lain gitu. Nah, karena itu menurut saya pembaharuan hukum terutama di bidang keuangan ini ya itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan gitu. Sesuatu yang melekat pada pada kodratnya gitu. Jadi harus terus melihat gitu. Nah, karena itu menurut saya lembaga-lembaga keuangan itu juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum khususnya ya yang punya konsentrasi di bidang keuangan seperti PPATK umpamanya. Nah, itu harus selalu bergandengan tangan gitu. Oke, siap Pak. Kalau kita tadi bicara terkait dengan tindak pidana pencucian uang Pak, gimana kalau kita kembali lagi ke tindak pidana korupsi karena sebagai tindak pidana asal Pak ya? Ya. Nah, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apa kan diatur terkait dengan pengembalian kerugian negara. Ya. Nah, di pasal 32 juga di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur Pak. Ya. Dalam hal kerugian negara terbukti unsurnya itu ada, tapi bukan merupakan tindak pidana korupsi, itu bisa ditempuh melalui mekanisme gugatan perdata yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan ataupun jaksa pengacara negara. Ya. Nah, pengalaman Bapak, apakah ada kasus yang menarik nih Pak untuk kita bahas kali ini terkait dengan pengembalian kerugian negara melalui mekanisme gugatan perdata Pak? Ya, kan begini, negara itu bukan instansi yang pasif gitu ya, dia juga berinteraksi dengan
kegiatan-kegiatan yang lain dengan instansi-instansi lain. Nah, karena itu tidak jarang ya negara ini juga punya transaksi-transaksi dengan pihak-pihak atau institusi-institusi lain. Bahkan beberapa institusi itu hidupnya dari proyek negara. Kalau tidak ada proyek negara, dia tidak hidup gitu ya. Nah, walaupun bentuknya kan pasti namanya kerjasama. Kerjasama itu bisa perdata, ya, bisa perjanjian, ya, bisa perjanjian secara perdataan dan seterusnya begitu. Nah, karena itu kemudian ketika terjadi kerugian, memang ketika ada cover perjanjiannya itu agak sulit dibawa ke pidana sebenarnya, karena jelas-jelas itu perjanjian perdata gitu. Walaupun di dalamnya umpamanya ada tindakan yang melawan hukum yang begitu banyak, dengan cover perjanjian itu bisa diambil uangnya negara lebih banyak gitu ya. Nah, karena itu kemudian diperlukan tindakan-tindakan di luar penegakan hukum. Bahkan sebenarnya gini, lebih menguntungkan penyelamatan aset itu, ya, aset recovery itu melalui tindakan-tindakan keperdataan kalau menurut saya. Karena apa? Biasanya kalau pakai pidana, ya, itu berceceran di jalanan. Ya, maksud saya dari mulai penyidikan, ya, saya nggak curiga sama pada kejaksaan, ada kepolisian atau KPK, nggak curiga itu. Nah, biasanya aset itu ketika mulai diselidiki, ya, jumlahnya itu nanti akan berkurang banyak sampai kemudian mempunyai kekuatan hukum yang tetap gitu. Ada putusannya gitu. Nah, itu yang menurut saya, dari situ saja sebenarnya sudah bisa dihitung gitu. Lebih baik ada penyelesaian secara perdata, umpamanya kalau memang itu transaksinya perdata, umpamanya bisnis pembangunan jalan umpamanya, ya kan? Itu kan jelas sebenarnya negara memberi pekerjaan kepada pemborong, kepada swasta atau pembangunan gedung atau pembangunan apapun gitu, kan itu jelas itu sebenarnya transaksinya perdata. Nah, lebih baik, saya tidak bilang bahwa pidana itu bisa jadi ancaman, ya, kalau nggak diselesaikan saya pidanakan. Biasanya orang bisnis itu lebih takut masuk penjara ketimbang dia habis asetnya, karena aset bisa dia cari lagi kan begitu, ya, biasanya seperti itu. Nah, saya tidak bilang bahwa pidana itu bisa jadi ancaman, tetapi ketika kerugian negara itu dihasilkan dari dari satu transaksi keperdataan, yang umpamanya tadi perjanjian pemborongan jalan, jembatan, rumah sakit, gedung dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya negara memberi pekerjaan kepada pihak swasta. Nah, kalau ada di situ manipulasi, ya, kalau mau jujur itu kan sebenarnya lembaganya itu namanya Wan Prestasi, ingkar janji namanya, iya kan? Betul. Iya kan? Dan itu gugatannya perdata sebenarnya. Seharusnya. Nah, tapi karena statusnya itu uang negara, nah, itu bisa juga masuk digeser ke korupsi. Betul. Sebenarnya bisa begitu. Nah, cukup menarik nih, Pak. Jadi izin nih, Pak. Seringkali yang saya amati, ya, dalam konteks tadi lembaga, Pak, ya, lembaga, apalagi misalkan kita bisa bicara lebih spesifik BUMN, Pak, ya. Ya. BUMN itu kan ada kekayaan negara yang dipisahkan di situ. Betul. Nah, sebenarnya dia juga bergerak di bidang usaha tertentu yang seharusnya memberikan hasil. Betul. Artinya kita harus pisahkan mana resiko bisnis, mana resiko non bisnis. Betul. Cuma yang sering kali terjadi, Pak, resiko bisnis pun masih dianggap itu ruang lingkupnya tindak pidana korupsi. Ya. Gitu. Kalau saya tadi memang sependapat sama Bapak. Gitu. Seharusnya mekanisme yang dicapai adalah melalui gugatan perdata. Betul. Gitu. Tapi yang sering terjadi adalah justru baik itu resiko bisnis ataupun bukan, ya, yang penting masuk dulu gitu. Betul. Tindak pidana korupsi, betul, pengadilan tipikor gitu. Betul. Itu menurut Bapak seperti apa, Pak? Oke, gini, ini saya pakai perumpamaan begini. Ada kasus kemarin kan, ada itu siapa yang bencana alam itu Basarnas, ya kan? Basarnas itu korupsi, gitu kan? Ketangkap dia korupsi, ya. Tapi begitu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, ada pihak yang marah kan? Oh, ini nggak bisa kau. Dia masih aktif militer. Nah, itu artinya apa? Kan ada dualisme sebenarnya. Padahal menurut undang-undang korupsi, setiap penyelenggara negara bisa dituntut oleh oleh KPK gitu, ditangani oleh KPK. Bahkan
KPK itu punya kewenangan untuk mensupervisi semua penegak hukum yang menangani korupsi, kan begitu? Betul. Iya kan? Betul. Nah, tapi karena ada undang-undang peradilan militer, orang yang masih berstatus militer aktif dia tunduk pada hukum militer. Nah, itu yang membuat akhirnya tidak jelas kan itu. Walaupun kemudian ditetapkan juga oleh militer sebagai tersangka, ya kan? Ya, tapi kita nggak tahu prosesnya itu kan, karena nggak terjangkau. Bukan nggak terjangkau, terlihat sebenarnya, tapi keterbukaannya menurut saya transparansinya masih kurang lah. Tidak seperti umpamanya ditangani KPK kan, setiap saat wartawan atau siapapun matanya bisa masuk ke dalam gedung itu kan begitu. Nah ini yang agak sulit ini. Nah saya menganalogikan begitu ya. Ada dua aturan yang kadang-kadang juga bertabrakan gitu. Artinya saling menegasikan gitu. Meskipun ya tidak dimaksudkan untuk saling menegasikan, mestinya bisa bersama-sama. Nah, kalau dalam kasus KPK itu tadi, umpamanya saya bilang, mestinya memang KPK juga mengintrospeksi, melihat dulu gitu. Tapi memang harus mengaduk-aduk banyak aturan, ya kan? Betul. Umpamanya kebijakan mengkaryakan tentara di institusi sipil itu harus dilihat lagi, tidak harus harus juga di ini, atau dia diberhentikan sementara supaya bisa terjangkau oleh hukum sipil umpamanya, ya, oleh hukum yang tidak hanya berlaku untuk tentara umpamanya seperti itu, atau juga ada kesadaran dari penegak hukum sipil bekerja sama dengan militer gitu kan. Nah itu yang tidak terjadi itu gitu. Nah karena itu tadi apa pertanyaannya, lupa. Pertanyaannya tadi Pak, kalau misalkan dalam konteks BUMN nih Pak, tadi bicara seharusnya ditempuh upaya hukum perdata. Kalau misalkan sebenarnya yang terjadi adalah risiko bisnis, tapi seringkali kita lihat di lapangan adalah yang terjadi masuk dulu ke pengadilan tipikor, ketika nanti mungkin dinyatakan tidak terbukti ataupun bebas ataupun lepas, nanti baru ditempuh secara keperdataan. Nah, menurut Bapak gimana nih pendapat Bapak? Nah, analogi yang saya katakan tadi soal Basarnas itu mirip gitu, ya. Seharusnya itu murni perdata karena itu adalah perjanjian perdata. Hanya karena objeknya adalah uang negara, kan begitu sebenarnya. Betul. Karena objeknya uang negara, maka proses pidana masuk gitu. Kamu merugikan keuangan negara, kamu sudah memanipulasi uang negara dan sebagainya. Padahal itu adanya di ranah bisnis sebenarnya, di ranah hukum perdata kan begitu sebenarnya ininya, ya kan? Nah itu yang menurut saya harus ada kejelasan aturan umpamanya. Kalau negara berbisnis maka itu harus dianggap masuk ke wilayah perdata gitu, ya, masuk ke wilayah perdata sehingga penuntutannya atau kerugiannya atau apapun namanya itu murni seharusnya penyelesaiannya melalui hukum perdata. Seharusnya ada aturan seperti itu. Nah, tetapi kan susah. Kita ini masih orang Indonesia ini sportivitasnya masih kurang. Menurut saya kalau ada aturan seperti itu, udah aturannya seperti itu ya udah dihabisi saja ini kan. Toh juga harus cuma dituntut perdata. Perdata itu kan paling tinggi, yang disita kan aset. Nggak bisa menyita menangkap orang dan sebagainya gitu. Paling-paling kepailitan dulu diusulkan untuk bisa juga menahan orang. Ya, tapi kan ada pembatasan, kalau nggak salah boleh orang ditahan sampai usia 70 tahun kalau nggak salah. Di Undang-Undang Kepailitan ada. Jadi di samping lembaga keperdataan itu bisa dipailitkan, juga bisa menahan orangnya, tapi itu tadi dibatasi 70 tahun ke atas sudah nggak bisa disandra namanya, ya, itu ada lembaga itu ada di dalam hukum kepailitan tuh ada gitu. Nah karena itu kalau menurut saya ya itu tadi memang dilematis gitu. Di satu sisi kita ingin memisahkan mana urusan bisnis, mana urusan pidana gitu ya kan, mana urusan kerugian negara yang betul-betul karena kejahatan gitu ya, pada urusan bisnis. Nah tapi itu tadi yang saya bilang, orang Indonesia itu pandai memanfaatkan kesempatan gitu. Artinya dia tahu ini nggak akan dituntut pidana, ya udah sebesar-besarnya dia manfaatkan itu untuk untuk bisnisnya gitu. Atau juga paling kalau uang prestasi atau kalau ini ya kita digugat aset kita yang disita. Betul. Gitu. Tidak orangnya dan sebagainya. Nah itu
apa namanya yang menjadi kendala gitu. Karena itu kemudian undang-undang peradilan pidananya itu atau aspek pidananya itu jadi tetap berlaku. Undang-undang korupsi juga tetap bisa jalan gitu. TPPU juga bisa jalan. Nah, itu yang saya kira pertimbangannya itu juga gitu. Nah, barangkali pada satu waktu tertentu ya di mana nanti kesadaran berbisnis kita sudah mulai tumbuh gitu ya. Itu bisa dilakukan. Maksud saya memisahkan antara mana kerugian bisnis, mana sebenarnya yang bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Itu nanti akan akan ada satu masa tertentu kalau menurut saya yang bisa memisahkan itu secara pasti gitu, secara jelas gitu. Sehingga orang berbisnis tidak takut-takut lagi gitu. Betul. Nah, itu juga yang menjadi salah satu pertimbangan di putusan MK 25 tahun 2016 terkait dengan penghapusan prasakata dapat di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Pak ya. Ya, betul. Yang merubah delik formil menjadi delik material betul. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Betul. Nah, karena kita lagi bicara tentang kerugian negara, Pak. Ya. Jadi erat kaitannya dengan risiko bisnis dan risiko non bisnis. Sebenarnya risiko bisnis itu kan tidak menimbulkan kerugian negara. Ya. Nah, pasca putusan MK nomor 25 tahun 2016, ya. Seharusnya untuk kerugian negara itu dihitung secara nyata atau Ya. real. Tapi yang terjadi adalah sebagaimana tadi kita diskusikan ya Pak ya. Yang terjadi adalah risiko bisnis pun masuk ke tindak pidana korupsi yang mana sebenarnya ya mungkin bisa saja ada kerugian negara tapi sifatnya mungkin potensi, Pak. Betul. Nah, itu seperti apa, Pak, kalau menurut Bapak, Pak? Ya. Nah, menurut saya gini, kalau potensi itu sebenarnya pidana itu tidak mengenal potensi sebenarnya. Karena kerugiannya kerugian nyata gitu. Betul. Bahwa ada kerugian yang sudah terjadi, ada tindak pidana dan ada kerugiannya gitu. Ada perbuatan, ada kerugiannya gitu. Dan pasti ada ketentuan yang dilanggar kan begitu. Ya. Menurut saya putusan MK yang kemudian memisahkan secara jelas ya dengan kata menghilangkan kata dapat itu ya, itu kan memang dapat itu jauh ininya kan jadi maknanya bisa potensial gitu. Betul. Ya kan sesuatu yang belum terjadi bisa diklaim itu sudah terjadi gitu ya karena dapat terjadi kan begitu ya kan. Saya kira itu momentum yang bagus ya, artinya itu salah satu putusan yang bisa memisahkan gitu ya secara jelas mana tindak pidana, mana transaksi perdata yang memang kerugiannya harus dikembalikan juga secara perdata gitu. Nah, karena itu sekarang ini pidana korupsi termasuk korupsi kerugiannya adalah kerugian nyata. Artinya kerugian yang tidak potensial. Betul, gitu. Betul, iya kan? Betul. Kan kerugian itu kan gini, kerugian itu sama dengan keuntungan. Kan kalau dalam perdata ya kan? Betul. Sesuatu kerugian yang sudah terjadi dan akan terjadi kan begitu. Betul. Ya. Nah, yang akan terjadi itu yang dikualifikasi dengan kata dapat itu tadi betul saya bilang itu salah satu upaya untuk memutus mata rantai supaya ketika tuntutan pidana terutama korupsi itu juga tuntutannya adalah yang real, kerugian negara yang real gitu. Betul. Ya, kerugian negara yang real itulah yang bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana. Bahkan umpamanya sebenarnya dalam hukum pidana sendiri nggak bisa sebenarnya menuntut orang terhadap kejadian yang belum terjadi. Betul. Nggak bisa. Secara pertanggungjawaban pidana Pak ya? Nggak ada, iya pertanggungjawaban pidana itu nggak bisa. Ya itu kan pidana itu kan mengadili perbuatan, kerugiannya kan sebenarnya perdata kan gitu kan. Nah, perdata ini yang kadang-kadang jadi kemana-mana sebenarnya boleh saja. Ya kan, perdata kan keuntungan yang diharapkan kan gitu kan. Nah, seperti itu. Gitu. Oke. Cukup menarik Pak ya bahasan kali ini. Saya sebenarnya masih ingin ada banyak pertanyaan Pak. Tapi mungkin kita lanjutkan di episode lanjutan ya Pak ya. Oke. Sementara karena waktu kita sudah sampai di penghujung waktu nih Pak. Saya berterima kasih banyak atas waktunya Pak. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih rekan-rekan semua sudah menonton Sip Talk episode kali ini. Bagi rekan-rekan yang punya pertanyaan atau pendapat, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube SIP Law Firm dan media sosial SIP Law Firm. Terima kasih. Saya pamit dan sampai jumpa.